Halo semua, apa kabar? Nama gue Aryo Pratomo atau Echegario. Hari ini langsung aja gue mau ngebahas the best TV I've ever tried. Oke, ini adalah Samsung QLED 8K TV Q800. Jadi adalah TV 8K pertama yang pernah gue cobain. 8K, sekali lagi kita tekankan lagi ke 8K, 8K, 8K. Gue masih ngeliatnya aja, masih terkesima banget, masih terpesona banget. 8K finally reach my house. Gila. Oke, gini. Sebelum kita ngomongin 8K-nya, kita lihat dari luarnya dulu. Secara desain TV ini kece banget. Hampir borderless, semuanya classy banget, perfect banget, mau digantung, mau ditaro. Desainnya itu menunjukkan kelasnya banget. Memang untuk ruangan yang gue coba di sini terlihat agak sempit karena ruangan gue memang saat ini untuk ngetes TV ini kecil banget. Tapi trust me, if you put it in a bigger room, it looks perfect. Oke, secara desain gue udah suka banget. Ada logo Samsung secara tipis, halus banget di bawahnya. Dan remote-nya sendiri juga menunjukkan dari stainless steel ini semua, cara buka baterainya. Everything looks class. Semuanya benar-benar secara berkelas. Tombol-tombolnya segala macam. So if we have a look at it on an instant, kelas. Karena kita bedah sedikit, obrolin sedikit dalamnya. Orang pada bilang 8K. 8K itu buat apa sih? Toh sumber-sumber yang ada itu nggak 8K. Tapi kita jelasin dulu 8K itu kayak apa. Sekarang TV mulai ada, kebanyakan adalah 4K. We can get 4K in around 10 million, sekitar segitu. Atau di bawahnya, bahkan di bawah 10 juta lo bisa dapetin 4K. Nah ini bukan cuma 4K, ini 8K. 4 kalinya 4K. Ada sekitar 33 juta pixel. Nah, artinya banyak banget. Pertama kalau kita ngomongin resolusi, semakin banyak resolusi, semakin banyak detail yang bisa lo perlihatkan pada suatu gambar. Jadi misalnya itu curve-nya itu semakin halus. Kalau misalnya itu ketajaman, ya semua tuh terasa semakin tajam. Terus orang pada ngomong sumbernya aja kan belum tentu 8K. Kita kan ngomongin kamera kebanyakan juga masih 4K sekarang ini. Emang di sini gue nggak bisa memperlihatkan ke lo semua karena kamera gue ngerekam dalam 4K atau Full HD dan monitor yang lo lihat juga nggak bisa melihat 8K. Kalian bener-bener harus datang ke toko kalau udah aman ya tentunya dengan protokoler kesehatan. Lo lihat sendiri 8K itu seperti apa. You gotta see it in person to believe it. 8K itu tajam banget. Nah terus kita bukan cuma ngomongin resolusinya aja. Kalau sumbernya pun nggak sampai 8K, ini ada yang namanya 8K upscaling AI. Oke, jadi upscalingnya pun itu pakai AI. Jadi sumber-sumber yang ada dari FHD atau Full HD dan 4K di upscale jadi 8K. Pakai apa? Jadi pixel-pixel kosong itu diisinya pakai apa? Diisinya pakai machine learning. Jadi berdasarkan pembelajaran yang mereka udah punya dari database-nya mereka plus tontonan yang kita sering tonton. Dari tontonan-tontonan yang ada dilihat, oh ini gambar ini gambar bunga, ini gambar binatang, ini gambar apa, dipelajarin terus sehingga mereka bisa bikin pixel-pixel atau mengisi pixel-pixel yang kosong itu jadi seperti 8K. So it's an 8K, benar bukan seperti, tapi upscaling dengan AI. Get it? Harus dicoba, ditonton lebih lama lagi. Gue melihat everything it gets smoother and smoother, sharper and sharper. Nah terus kedua, bukan cuman gambarnya secara ketajaman tapi juga resolusi warnanya. Pertama ini udah HDR10+. Jadi kalau kebanyakan HDR10 itu nits warnanya, keterangan warna tuh cuman sampai ratusan dan ini sudah sampai 4000-an. Beberapa konten di Netflix kita tes, wah warnanya juga kerasa banget sih. Jadi warna itu juga berpengaruh untuk kita melihat kenyamanan suatu konten. Dan ditambah itu 8K. Jadi spektrumnya itu luas banget, diisi di pixel-pixel yang ada 33 juta tadi. Kebayang kira-kira ilustrasinya seperti apa? Dan ada teknologi yang namanya direct full array. Artinya hitam dan keputihnya itu juga spektrumnya luas banget. Paling hitamnya dibikin mati sama dia, itu juga kelihatan tajam banget. Then we're moving on, if you buy this TV dengan harga yang cukup spektakuler juga, itu bukan cuman ngomongin display aja. Memang kebanyakan orang yang kalau beli TV ini pasti akan di
dikoneksikan atau disambungkan ke external sound. Tapi kalau enggak, kalau lo mau aesthetic, artinya nggak perlu ada speaker, subwoofer, tweeter atau apapun di sekitarnya. TV-nya ini punya 6 speaker. 6 speaker, 2 di atas, 2 di samping, dan 2 di bawah. Dan itu bagus banget suaranya. Oke? Pertama, dia ada Object Tracking Sound Plus. Artinya dia mempelajari juga apa yang ada di kanan pindah ke kiri. Misalnya itu orang ngomong jalan dari kanan ke kiri. Dia akan tahu itu dan akan ngikutin bikin suaranya stereo dari TV-nya ya. Bukan dari kontennya saja. So it's basically, it can make it stereo by itself. Terus kedua, ada yang namanya Active Voice Amplifier. Jadi ternyata TV ini punya microphone. Microphone untuk apa? Untuk mendengar surroundings kita. Itu berisik apa enggak, banyak noise-nya apa enggak. Di saat kalau itu aktif, dia akan menaikkan suaranya sendiri. Ya, dia akan amplify suara yang ada berdasarkan surrounding yang kita punya. And that's smart. Dan displaynya juga ada tambahan lagi, dia ada yang namanya Adaptive Picture. Dia juga bisa melihat keadaan kita terang atau gelap dan dia bisa menyesuaikan. Jadi kalau misalnya lo butuh lebih terang, dia akan menerangkan dengan sendirinya. And again, that's smart. Terus yang terakhir ada Ultra Black Anti-Reflection. Lagi-lagi kalau kita taruh TV itu di ruang tamu yang banyak lightingnya, misalnya natural lighting dari kaca segala macam, akibatnya banyak terasa pantulan yang ada di TV itu. Dan it's gone. It's gone, 99% of the reflection is gone. Terus kita masuk ke dalamnya, tentang processingnya dari segi operating system. Ini menggunakan Tizen OS. Memang ini adalah bikinan Samsung dan terasa banget karena gue udah pakai The Frame 2-3 bulan terakhir. Gue beli lagi diskon waktu itu. And it's very intuitive, cepat banget, enak banget. Dan ada beberapa yang menjadi pendukungnya, menjadi kelebihannya. Yang pertama adalah dia tiba-tiba udah ada Apple TV. Artinya seolah-olah kita tanpa perlu ada Apple TV lagi beli alatnya, dia udah masuk ke dalamnya. Kita kelebihannya itu, selain bisa konsumsi Apple TV plus konten-kontennya, kita juga bisa lakukan sebagai mirroring dari Apple devices, iOS, macOS. Screen mirroringnya, it's so seamless. Jadi nggak peduli kita berasal dari Android atau iOS, kita bisa tampilkan apapun yang ada di smartphone kita ke TV The Frame gue itu. Nah ini sama persis, ada juga Apple TV-nya udah ada, Netflix-nya bisa di-download, bisa di-install, Amazon Prime. Mungkin sedikit kekurangannya yang mungkin bukan buat semua orang, adalah belum ada NBA League Pass atau NBA TV-nya. Dan kedua, dia hingga saat ini belum ada Disney Plus. Tapi tunggu aja, sebenarnya Disney Plus untuk Samsung Tizen itu udah ada di luar dan it's coming over here. Harusnya, kita tunggu aja. Terus kita obrolin lagi, gue coba-coba lagi apa sih yang membedakan lagi dari The Frame yang udah canggih itu. Salah satunya adalah ambient mode. Ambient mode-nya itu sama kayak mau menampilkan art yang ada, tapi ini ditambahkan dengan versi art yang lebih banyak pilihannya. Dan juga ada suaranya. Ambient mode-nya itu bisa kayak seolah-olah kita berada di lingkungan tertentu, misalnya di hutan atau apa. Nanti probably it's downloadable. Gue belum sampai segitunya ke depannya, lihat kemungkinannya bisa apa aja. Tapi ambient mode itu juga tenaganya lebih kecil, power and consumption-nya lebih kecil karena menggunakan lighting yang juga rendah banget. Dan dia tidak bergerak, dan dia juga kebanyakan juga cuma foto. Tapi bagus banget untuk mempertunjukkan ruangan kita. Jadi seolah-olah kita punya lukisan kalau TV itu lagi nggak dipakai. I think it's brilliant. In conclusion, bagi gue, ini adalah definisi TV smart yang advance, yang lebih dari smart yang biasa. Biasanya definisi smart adalah terkoneksi ke internet. Ya, ini terkoneksi ke internet. Ya, ini ada operating system yang mengkoneksikan dengan App Store segala macam. Ya, itu pinter. Tapi lebihnya lagi adalah pinternya bukan cuman itu. Seperti hal yang udah gue bahas tadi. Pertama dari segi suara, dia bisa dengar suaranya lagi rame apa enggak dan dia menyesuaikan suara yang keluar dari TV ini. Kedua, dia bisa lihat sekitarnya, surroundingnya, lightingnya keterangan apa enggak, dia bisa menyesuaikan brightness-nya dari TV ini. Dia juga bisa secara smart mengubah konten yang belum 8K ke 8K. I mean, who could have been smarter than that gitu. Apalagi yang bisa menunjukkan kepintaran lebih dari itu semua gitu. It's really smart. Jadi untuk harganya kebetulan ini yang 65 inch itu sekitar 50-an juta. Itu udah future proof banget.
smart banget. Pertama tadi yang gue bahas. Kedua, kita ngomongin TV 8K di mana TV lain tuh kebanyakan 4K. Kita udah siap dan kita nggak akan beli TV 8K tuh kayak beli smartphone yang udah harganya belasan 20-30 juta juga sekarang. Setiap tahunnya. Jadi ini TV mungkin bisa bertahan 2, 3, sampai mungkin 5 tahun. And it's an investment to be ahead. Oke? Gimana menurut lo? Tulis aja di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.